Silakan masuk mas. Nyaman ya. Agar pembicaraannya lancar. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah selesai, sekarang kita jawab Pak. Kamu sudah cukup ya? Oke. Tidak apa-apa itu aja, karena ini dari pertemuan pertama ya. Oke. Seperti kata Tuhan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalan terlebih dulu ya. Dimulai dari dulu, perkenalkan nama ibu, kenal nama dulu. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Ya. Selanjutnya silakan kamu perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ariel. Saya Mulai dari hari ini, sebelum kita memulai percakapan kita berdoa terlebih dahulu agar percakapan kita dapat berjalan dengan baik ya. Dan kita dalam masing-masing berdoa dimulai. Kelas 3 Berdoa. Coba ya berarti ya. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus ditetapkan. Yang pertama itu yang paling penting ada namanya asas kerahasiaan. Dimana apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kamu sampaikan ke Ibu akan dijaga kerahasiaannya. Tidak akan disampaikan ke orang lain tanpa izinmu, kecuali itu menyangkut keselamatan Anda. Yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana tidak ada keterpaksaan ataupun dari siapa mana, walaupun dari kawan kamu datang di sini dengan dia ada terpaksa kan? Yang kedua dan yang ketiga itu ada asas kesepakat, di mana menguatkan menyampaikan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu alami tanpa ada tutup ya. Di sini Ibu hanya ingin memahami apa yang kamu rasakan, dan di sini Ibu akan membantu kamu untuk memahami apa problem yang kamu alami dan mencari solusi bersama-sama. Perlu diingat, keputusan ada di tangan kamu. Ibu di sini hanya sebagai fasilitator. Keputusan akhirnya ada di tangan kamu ya. Oke, di pertemuan ini kita akan melangsungkan selama 20 menit. Apakah nyaman dengan kamu? Oke, kalau misalnya nanti kamu kurang nyaman di percakapan, kamu bisa menyampaikannya ya. Ya, hari ini Ibu ingin tahu apa sih yang sedang kamu alami ataupun rasakan belakangan ini di sekolah? Saya lagi ada masalah dengan belajar saya. Ada masalah dengan kegiatan belajar ya? Boleh ceritakan lebih lanjut? Kira-kira masalahnya seperti apa? Jadi kan masalah kami itu dapat tugas biologi kelompok. Tapi di sini saya tidak ikut belajar, jadi saya malah main game dan HP-nya itu tugas saya, dan saya dapat waktu itu, jadi saya tidak ikut mengerjakan tugas saya hanya kali ini. Jadi kamu memilih pergi daripada mengerjakan tugas bersama teman-teman kamu. Ibu ingin memahami lebih dalam. Kenapa waktu itu kamu pilih pergi dan apa yang kamu rasakan saat di kantor? Perasaan yang pelajarannya tidak dari mereka saya ikut berkontribusi sama kelompok saya berpikir saya percaya. Jadi kamu kan ide mereka, saya merasa ide mereka itu bagus. Saya tidak tahu harus bicara apa, hanya ada tidak jadi kamu merasa tidak nyaman karena tidak tahu bagaimana caranya ikut berkontribusi ataupun ikut bimbing dengan kelompok kamu ya. Saya tidak mau suka Apakah ini baru pertama kali terjadi atau sudah berulang kali? Sudah sering sih Bu, setiap kali kerja kelompok. Jadi di sini tuh kamu Saya kan lebih banyak diam, tidak mau belajar, itu pergi Sudah berlangsung cukup lama ya. Oke. Jadi coba ceritakan biasanya
apa yang terjadi ketika kamu merasa ingin pergi dari kelompok tersebut, dan apa perasaan kamu ketika pertama kali jadi kelompok itu? Apa yang kamu Oh, jadi kamu cemas memikirkan pendayaan orang lain pada kamu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya pura-pura sibuk ya, HP, baik tidak ada yang nanya ke saya tentang pelajaran. Jadi kamu pura-pura menghindari hal tersebut karena masih tidak nyaman dan tertekan dengan keadaan tersebut. Oke. Apa setelah pergi kamu merasa diri kamu nyaman? Saya merasa bersalah, apalagi waktu tahu tugasnya tidak selesai dan teman-teman jangan kena marah dulu. Jadi ada rasa leganya, tapi cuma sesaat akhirnya. Setelah itu disusul rasa bersalah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya kamu itu peduli sama kelompok kamu. Kamu tidak mau menyusahkan teman-temanmu. Nah, kalau bertanya, apakah teman-teman pernah menyampaikan sesuatu kepada kamu? Adanya perhatian, Dia bilang di saya, kok kamu bilang manusia ini? Tapi saya hanya diam udah tidak. Saya udah jawab apa-apa. Ada pertanyaan teman saya. Bahkan misalnya satu itu langsung oleh teman pun, kamu nggak tahu ya bagaimana dengan responnya. Apakah kamu pernah mencoba untuk tetap duduk bersama teman kelompok kamu, diskusi meskipun kamu tidak nyaman? Sekali, tapi saya juga sama sekali. Teman-teman saya bilang, kamu punya ide tidak? Teman-teman saya itu dia gitu. Saya nggak bisa berkata-kata apa. Jadi kamu tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan, merespon ataupun menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan pendapat yang menurut kamu itu benar. Oh ya, apakah kamu punya teman di luar kelompok belajar kamu? Kamu ngobrol yang kalau bersama teman luar dari kelompok belajar. Kalau di luar dari kelompok saya kan punya teman dekat, jadi saya lancar semuanya pakai aku saya nggak perlu mikir apa jawabannya kalau ada teman-teman saya. Jadi kalau belajar saya situasinya berbeda. Ada yang nilai kalau saya merasa ada orang yang nilai saya tidak bisa ngomong beda. Jadi kamu merasa dinilai kalau berbicara di luar dari kelompok kamu. Oke, Arimi, tadi saya sampaikan ibu melihat sebuah pola. Di mana ketika kamu dalam kelompok belajar dan kelompok kelas, kamu merasa ada tekanan atau penilaian dari teman kamu, padahal itu belum tentu benar ya. Dan kamu mengalami kecemasan dan tidak tahu harus melakukan apa. Kamu tidak tahu memulai bicara seperti apa ataupun saat bertanya responnya seperti apa, dan juga menyampaikan pendapat itu bagaimana. Oke. Sehingga karena kamu tidak bicara itu, jadinya kamu diam di kelompok tersebut, jadinya seperti tidak ada keinginan untuk berkontribusi dengan teman kamu. Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, seperti yang saya rasakan. Saya tidak pernah belajar kalau posisinya adalah saya tidak tahu cara mengatasi hal tersebut. Kamu sudah melihat ya hari ini ya, kalau kamu tahu apa masalah yang kamu ada alami saat ini. Menurut kamu, kalau kita bekerja sama, apa yang paling ingin kamu capai pada hari ini? Saya ini harus belajar di kelompok saya ini.
komunikasi tanpa ada rasa ingin cabut adalah rasa jangan cabut dari kelompok karena yang kalian inginkan itu bisa bergabung. Tujuan kamu sudah sangat bagus. Jadi tujuan kita ini adalah yang pertama, kamu berlatih untuk memahami cara bersosialisasi untuk diskusi kelompok. Yang kedua, berlatih menggunakan pengumuman tersebut secara langsung ataupun kita gunakan sebagai simulasi ya. Dan yang ketiga, kamu memiliki strategi yang konkret ataupun yang tepat untuk menghadapi situasi langsung ketika kamu sedang berada di diskusi kelompok ya. Apakah kamu setuju? Saya setuju dan saya akan Oke, Alami. Saya ingin menjelaskan beberapa hal itu sebelum dimulai. Selama ini kamu mungkin berpikir orang yang pandai berbicara atau berkomunikasi itu adalah bawaan ataupun pede dari sananya. Apakah kamu merasa seperti itu? Ya Bu, saya berhasilnya bahwa saya itu orang yang tidak bisa berbicara di depan banyak orang, apalagi di depan saya rasanya dengan kalian Aku ingin meluruskan ya. Jadi keterampilan berbicara ataupun berkomunikasi di dalam kelompok itu bukan bakat, tapi keterampilan. Nah, di mana sama halnya seperti keterampilan bermain sepeda, keterampilan memasak. Artinya hal tersebut bisa dilatih ataupun dipelajari. Begitu juga dengan kamu. Yang terjadi selama ini bukan berarti kamu tidak mampu, tapi kamu belum tahu benar tahu ataupun diajarkan bagaimana caranya. Bagaimana menurut kamu? Memang seperti itu ya, saya tidak pernah belajar cara langsung dari mana ngomongnya atau berapa Dan hari ini kita akan sama-sama berlatih. Ibu akan melatih kamu, mengajarkan kamu bagaimana caranya melatih keterampilan yang tepat untuk bagaimana menghadapi situasi diskusi kelompok secara langsung ya. Oke, jadi ada 3 keterampilan utama yang ingin diajarkan pada hari ini. Yang pertama, cara memulai berbicara dalam diskusi. Yang kedua, cara merespon saat ditanya. Yang ketiga, cara menyampaikan pendapat meskipun sedang tidak yakin. Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu memulai berbicara. Kita memulai berbicara itu tidak mesti harus ada ide yang besar dulu memulainya. Kamu bisa memulainya dengan hal sederhana. Misalnya, menurut saya kita mulai dengan ini dulu, teman-teman, atau saya itu setuju dengan teman yang ini. Itu kalau zaman ini gimana? Tapi kamu menyampaikan tersebut tidak harus dengan ide yang besar kan? Nah, hal tersebut bisa membuat situasi kelompok merasa kalau kamu itu hadir dan ingin ikut bersamai. Apakah kamu mau mencobanya sekarang? kalau sama itu saya akan mencoba Coba misalnya ibu tanya, kamu bagaimana hari ini? Misalnya di dalam situasi kelompok ini, ada teman kami bertanya, menurut kamu kita mulai dari mana hari ini? coba dari saat saya Oh ya, benar sekali. Kamu sudah melakukannya dan itu sudah terdengar ya. Tapi kamu perlu melatihnya agar lebih natural lagi, ya. Misalnya teman-teman kamu bertanya, kamu gimana hari ini? Menurut aku, kita bisa cari referensi dulu. Kalau misalnya mau menjawab sesuatu itu tidak perlu harus sempurna. Tapi mikir pun nggak apa-apa, itu tidak salah. Kalau kamu berpikir dulu sebelum menjawab, itu normal, ya. Ini namanya natural ataupun hal yang benar-benar terjadi di depan nyata. Nah, keterampilan kedua itu merespon dan juga bertanya. Ditanya oleh teman, kamu tidak berpikir saat ditanya. Nah, ini mirip ya seperti yang dibilang tadi ya. Ketika ditanya, kamu bisa jawab tidak tahu jawabannya, ataupun kamu bisa tidak langsung bertanya tapi mencari-cari dulu apa yang dimaksud dengan kamu. Nah, contohnya seperti ini. Saya nggak tahu nih, boleh saya cari bentar nggak?
materi tersebut. Nah, hal itu kamu jadinya tidak begitu ataupun diam saja teman kamu, tapi kamu walaupun tidak tahu, kamu berusaha untuk mencari tahu jawabannya ya. Respon seperti itu jauh lebih baik daripada diam ya. Mau coba? Seperti apa misalnya? Bisa lebih tenang. Saya pikir dulu ya jawabannya, cari dulu ya. Oh ya, benar sekali. Kalau teman saya Kalau bertanya dan kamu belum tahu apa jawabannya, kamu boleh berpikir dulu kan? dulu ya, daripada dulu kan saya nggak tahu mau ngomong apa, saya diam aja karena lebih baik saya ngomong. Ya, lebih baik menjelaskan apa yang kamu rasakan kan. Oh ternyata dia belum tahu. Sudah nggak apa-apa dicari dulu. Jadi teman kamu sudah seperti itu. Tidak hanya diam ditanya teman kamu, kan lebih menyakitkan itu teman kamu kan. Oke. Selanjutnya itu ada keterangan ketiga, bagaimana menyampaikan pendapat meskipun tidak yakin. Nah, kamu bisa menggunakan kalimat pembuka seperti saya tidak terlalu yakin, tapi bagaimana kalau kita cari bersama-sama. Kalimat ini bisa membuat kamu berkontribusi ataupun membersamai teman kamu tanpa harus sempurna. Nah, karena di dalam diskusi itu tidak ada namanya jawaban sempurna ya. Oh jadi tidak harus yakin 100% dulu Bu sebelum berbicara. Ya, itu tidak perlu. Karena diskusi ini adalah tempat kita untuk menemukan ataupun menjelaskan ide. Jadi kalau misalnya kamu belum sempurna itu tidak apa-apa. Karena di saat kamu tidak yakin 100% dan tidak menyampaikannya, itu justru membuat kamu jadinya nggak mau berbicara karena takut belum 100% ya. Jadi saya kira kalau nggak ada jawabannya 100% benar menurut saya dulu ya nggak mau takut. Oke, sekarang kita akan beralih langsung ataupun simulasikannya. Ibu akan berpura-pura menjadi teman kamu dan kamu akan menggunakan keterampilan yang sudah tadi kita pelajari ya. Oke, jadi kita simulasikan diskusi kelompok biologi tentang ekosistem. Nah, siap? Siap Bu. Tenang saja, santai aja ya. Oke, mulai ya. Ini pura-pura jadi teman kamu. Oke teman-teman, kita mulai ya kerja kelompoknya. Jadi topik kita hari ini tentang rantai makanan. Ada yang mau usul nggak kita mulai dari mana? Menurut saya mungkin kita bisa mulai dari pengertiannya dulu, kita mulai dari Oh oke, itu ide bagus. Tapi nih, menurut kamu contoh rantai makanan di ekosistem laut bagaimana? boleh saya pikirkan sebentar. Ada topik lain yang perlu saya Menurut kamu seperti apa nih? Mungkin seperti ini ya, fitoplankton. Saya seperti teman kamu ya. Cukup menarik. ikan besar, ikan kecil. Oh, banyak. Oke, seperti sebentar. Tadi kamu kan sudah mau mengusulkan ya hari ini ya dalam simulasi kita. Sudah menyampaikan pendapat kamu juga. Nah, hal itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Setelah melakukan itu, bagaimana perasaan kamu? Tapi ada deg-degan sedikit. Ternyata saya bisa menjawab. Apa hanya separuh ataupun jawaban saya salah. Saya sudah bicara. Nah, sekali itu poin pentingnya karena kecemasan itu membuat kita hal tersebut menjadi lebih menyeramkan dari kenyataannya ya. Tapi tadi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa dan kita lanjutkan lagi ya. Oh betul hari ini. Nah untuk bagian tugasnya kamu ambil bagian yang mana? Saya tidak tapi bagaimana kalau saya cari contoh dari teman-teman ya? Oke, sempurna. Kamu bisa saja menggunakan keterampilan yang tadi kita pelajari dalam simulasi singkat. Ibu sangat terkesan ya dengan kamu. Oke, Ibu ingin menggarisbawahi ucapan ini tadi. Pertama, kamu memulai diskusi dengan memberikan usulan. Padahal tadi
tadi kamu bilang tidak tahu harus bicara apa, ternyata kamu tahu. Yang kedua, ketika kita berada, kamu tidak pergi dan tidak ikut, kan? Kamu meminta waktu dan menjawab kembali. Dan yang ketiga, kamu mengajukan pendapat kamu. Seperti tadi kan kamu bilang mencari referensi. Nah, tiga hal tersebut mungkin terasa kecil, tapi itu sudah sangat besar untuk perubahannya, ya. Kita bisa melakukan hal Itu karena kamu sebelumnya tidak tahu caranya, bukan karena kamu tidak mampu hari ini. Perbedaannya besar sekali. Sekarang kamu sudah punya keterampilan dan pengalaman langsung bahwa kamu bisa melakukannya. Itu modal yang sangat berharga untuk kerja kelompok berikutnya. Itu sudah sampai di kemudian sesi. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah dibandingkan pertama kali masuk tadi? saya menjadi merasa kalau diri saya itu boleh banget dan saya melihat masalah ini saya jadi juga Jadi kamu ini pengalaman ya, bisa berubah ke depannya. Itu sangat senang mendengarnya. Boleh ibu minta kamu menyimpulkan apa yang membuat kamu berkesan pada hari ini? Bahwa kemampuan berbicara dengan kebiasaan laki bukan saat bukan dan kemampuan berbicara di depan itu bukan bakat dan saya tidak dan tadi saya sudah bisa membuktikannya sendiri dalam komunikasi yang telah ibu berikan kepada saya. Ibu sangat gambar dengan kamu sudah melakukannya dengan tepat ya. Di sini ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kamu, di mana kamu bisa berlatih 5 menit untuk melatih keterampilan tiga tadi ya. Melatihnya dengan berbicara di depan kaca, dari seperti di teman-teman tersebut, dan itu akan meningkatkan keterampilan kamu untuk berbicara ke teman. Nah, yang kedua, ketika ada kelompok kamu bisa bikin target kecil, misalnya dalam kelompok itu aku harus bicara 1 kali, minimal 1 kali. Yang ketiga, setelah kelompok selesai, catat apa yang kamu lakukan hari itu. Setelah kamu, apa yang kamu rasakan berbicara di kelompok, kamu bisa mencatatnya ya. Ini namanya latihan perilaku berulang. Semakin sering berlatih, maka semakin jadi kesimpulan itu akan lebih bagus lagi ya. Ini terima kasih saya ucapkan kamu sudah mau berkontribusi seperti ini dengan baik. Sampai jumpa minggu depan ya. Kalau misalnya ada kendala ataupun hal yang buat kamu kewalahan, bisa datang ke ruangan ibu ya. Ibu sudah membantu banyak awal yang saya hari ini kita cukupkan dari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya. Kamu boleh kembali ke kelas kamu.